Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi general tentang koneksi kamu dan dia di 1 minggu ke depan ya. Dia nih seseorang yang kalian pikirkan atau kalian fokuskan di 1 minggu ke depan, minggu pertama Juli 2024. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok bisa enggak ya. Bisa jadi semua energi yang aku tarik semuanya cocok, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali ya. Jika kalian merasa ambil pesan ini jika memang kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian. Jadi kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak resonate, jangan dipaksakan. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, fokuskan energi dia, seseorang yang ingin kalian ketahui bagaimana koneksinya dengan kamu di 1 minggu ke depan. Bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati. Oke, aku langsung ambil yang jumping aja. Message in the battle ya. Aku rasa di bulan di 1 minggu ke depan kalian ini masih akan terkoneksi berkirim pesan ya. Jadi ada komunikasi gitu ya. Mau ini melalui chat, telepon kayak gitu. Intinya sih di 1 minggu ke depan kamu dan dia ini ada komunikasi. Jadi kalau saat ini komunikasi kalian lancar, cukup intens ya. Maaf ya, di 1 minggu ke depan ya masih akan berlangsung ya. Tapi kalau misalkan seseorang yang kalian pikirkan ini saat ini mungkin kalian lagi saling treatment, saling diem gitu ya, atau lagi menjauh, saling menghindar. Nah, aku rasa di 1 minggu ke depan kalian bakal ada komunikasi gitu ya. Dia akan berkirim pesan. Oke, kita lihat lagi ya. No place like home. Seseorang merasa dia yang kamu pikirkan ini ya, merasa bahwa kamu tuh ibarat seperti rumahnya dia, tempat dia yang ternyaman. Jadi kalaupun nih, maaf, mungkin sempat dia berpetualang, banyak gebetan gitu ya, banyak ini cabangnya. Tapi ya finally endingnya dia kembalinya atau baliknya ke kamu lagi ya, karena ya nggak ada tempat yang nyaman selain rumah, dan kamu diibaratkan tuh rumah buat dia ya. Bahkan kalaupun ya dia sempat ada ketertarikan atau sempat flirting ke sana kemari gitu, tapi ternyata nggak ada yang cocok gitu ya. Dia ngerasa nggak ada yang bikin dia nyaman, nggak ada chemistry, ya udah jadinya balik-baliknya ke kamu lagi ya. Oke. Next ya. Ada pesan why ya. Jadi kalau saat ini hubungan kalian ngegantung atau ada hal-hal yang nggak pasti, atau ada hal-hal yang apa ya istilahnya antara kamu dan dia itu belum clear. Nah, di 1 minggu ke depan ini bakalan ada kejelasan ya. Sesuatu yang ngegantung, ketidakpastian, ada yang ngeganjel, atau ada yang ditutup-tutupin. Nah, 1 minggu ke depan semua ini bakalan jelas ya, bakalan clear, ada klarifikasi, ada informasi yang akurat ya, ada kepastian hubungan. Oke. Nah, next kita coba lihat lagi koneksimu dan dia di 1 minggu ke depan. Oke, koneksimu dan dia di 1 minggu ke depan ya. Anxiety. Nah, ini relate dengan why ya. Ada hal-hal yang nggak pasti, kegantung-gantung, ada ketidakjelasan informasi. Nah, kenapa why ini nanti, dan segala kegelisahan kamu akan terjawab ya. Ya mungkin di 1 minggu ke depan, di awal-awal minggu tuh kayak masih galau, overthinking, masih anxiety gitu ya. Tapi nanti akan ada jawaban, akan ada informasi atau kejelasan ya tentang kamu dan dia. Oke, wow, happiness.
ada situasi yang membuat kamu dan dia happy ya, bisa jadi karena finally dia balik ke kamu, atau yang sempat berantem tuh akhirnya kalian berbaikan lagi. Terus juga kalau aku lihat di sini dari message in a bottle ya, ada komunikasi lagi, atau ya itu tadi ada klarifikasi dan kejelasan ya dari permasalahan kalian ya. Atau di sini ada situasi di mana kamu dan dia menikmati kebersamaan ya, mungkin kayak di dalam rumah, atau kalian holiday, atau ya spend time berdua lah ya. Ada hal-hal yang bikin kalian berdua tuh happy. Yap. Caution. Nah, ini kayak sama seperti pay attention to the red flag. Jadi, walaupun kalian udah berbaikan, tapi tetap waspada ya dengan adanya serangan susulan. Nah, istilahnya serangan susulan ya. Mungkin kayak ntar ada salah paham lagi, tantrum lagi nih, ngambek lagi lah, atau berantem lagi lah. Nah, ini perlu diwaspadai ya, sehingga kalau bisa sih jangan bikin drama gitu ya, atau sikap, perkataan, perbuatan yang akan menimbulkan prahara atau konflik gitu. Jadi kayak yang ya udah adem, ciptakan situasi adem ayem aja gitu loh. Biar ini kayak ini tadi, no place like home. Oke. Oke, ada stop di sini ya. Mungkin kamu dan dia akan berusaha untuk apa ya istilahnya tuh, misalnya selama ini konfliknya karena kecemburuan, karena salah satu pihak terlalu posesif atau terlalu controlling, ngatur-ngatur gitu ya, atau kayak terlalu apa namanya attachment ya, ketergantungan, atau ya ada hal-hal mungkin yang negatif-negatif nih, kayak kalian sepakat untuk ya udah deh aku nggak gini lagi, udah deh aku janji nggak ngelakuin kesalahan yang sama lagi ya, istilahnya sih ada inilah ya, ada hal-hal yang memang nggak baik atau negatif ya, kamu dan dia tuh kayak perlu kamu hentikan atau kamu stop gitu loh. Tapi ya ini tadi caution, tetap mesti ada kewaspadaan untuk tidak menciptakan masalah baru, karena udah ada ayem nih, ada happiness ya kan, udah ada komunikasi. Oke, yap, ada kartu strength di sini. Ya, kesulitan-kesulitan dalam hubungan kalian akhirnya bisa kalian lewati gitu ya. Akhirnya bisa sama-sama berlapang dada, saling memaafkan gitu ya, mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri satu sama lain. Oke. Sekarang kita coba cek dengan kartu tarot. Koneksi kamu dan dia di 1 minggu ke depan. Minggu pertama Juli 2024. Oke, ada justice. Kembali ada kestabilan dalam hubungan kalian ya, yang sempat hubungan ini kok galau, kok suram, kok jadi overthinking. Nah, kembali ada kestabilan lagi. Terus, oke, The Magician ya. Salah satu pihak atau kedua belah pihak ya, finally make an effort untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi, udahlah sama-sama menurunkan ego ya. Terus, King of Wands, terutama energi maskulin nih. Jadi kalau kamu feminim ya ini otomatis maskulin kamu. Kalau kamu maskulin ya otomatis kamu yang melakukan pergerakan ya. Jadi kayak akhirnya berpikir, kok aku jadi childish ya. Aku nih maskulin, seharusnya aku bisa lebih dewasa, lebih mengayomi, lebih sabar, lebih ngebimbing gitu loh. Jadi ada perubahan sikap yang lebih dewasa di pihak maskulin. Yap. Nih, Air of Wands, komunikasi ya. Jadi ini sinkron tadi dengan message in a bottle and why ya, dimana ada komunikasi, ada klarifikasi gitu ya, heart to heart conversation. Ya pokoknya
udah ada kelegaan dan kenyamanan aja ya, karena komunikasi kembali terjalin. Atau kalau misalkan selama ini kalian ya komunikasi sih, tapi mungkin sebelumnya sempet kayak dingin, jawabnya singkat-singkat, sempet kayak jadi dikit-dikit tantrum. Nah, di 1 minggu depan nih kayaknya udah energinya udah lebih slow, udah lebih light gitu ya. Ngobrol-ngobrol tuh udah lebih enak, nggak kayak kemarin-kemarin yang apa ya, istilahnya tuh nyolot melulu gitu loh ya. Sekarang tuh nanti bakal udah lebih enak ngobrolnya, udah lebih rileks ya, udah balik seperti biasanya lah ya. Oke, nah Eight of Swords ini ya sinkron lagi dengan Caution ya, dimana kayak walaupun sudah ada komunikasi, sudah ada klarifikasi gitu ya, terutama pihak maskulin ini udah lebih bisa dewasa dengan menurunkan egonya, tapi ini bisa kamu bisa dia, ini juga sinkron dengan anxiety ya, bisa kamu atau dia itu walaupun udah berbaikan, tapi kayak selalu masih ada ketakutan, aduh jangan-jangan nanti konflik lagi, jangan-jangan aku nanti diblokir lagi, nanti berantem lagi, atau jangan-jangan nanti dia punya gebetan lain. Jadi belum benar-benar yang plong, masih kayak ada ngeganjel atau ketakutan atau trauma gitu loh ya. Oke, aku ambil satu lagi. Yap, nih ya, The Hermit. Nah, jika kamu nggak bisa apa ya istilahnya, kalau udah berbaikan itu ya sebaiknya jangan ngungkit-ngungkit lagi ya, karena kalau misalkan ngungkit-ngungkit lagi di sini ada indikasi nanti jadi diem-dieman lagi ya. Awalnya udah baik, komunikasi, klarifikasi, udah relax, udah mesra lagi gitu ya, nanti gegara ngebahas lagi terus jadi ngambek, menarik diri lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Oke, yang terakhir aku tarik energinya dengan kartu orakel. Koneksi kamu dan dia di 1 minggu ke depan. Minggu pertama April, kok April sih? Juli 2024 ya. Wedding rings ya, mungkin yang kamu fokuskan ini adalah pasanganmu, kalian yang sudah menikah. Jadi ya hubungan akan semakin erat ya, walaupun ada aja ujian atau cobaannya. Nah, tadi perlu juga diwaspadai untuk tidak mengungkit, terus juga segala trauma, ketakutan, kekhawatiran itu lepaskan aja ya. Itu bikin kamu jadi low vibrasi ya. Oke. Nih ya, lightning, sudden change. So, hati-hati untuk tidak membahas hal-hal yang tidak penting atau mengungkit-ungkit yang sudah terjadi dan sudah clear, karena nanti tiba-tiba bisa berubah lagi ya, bisa terus ngediemin lagi. Nah, terus di sini kalau aku lihat dari wedding rings ya, ada yang sudah menikah, ada yang pernah menikah ya, jadi kayak single parent gitu, atau kamu fokusin seseorang yang sudah menikah ya, sehingga ada kekhawatiran karena dia udah punya pasangan, atau kamunya yang udah punya pasangan, gimana ya ke depannya hubungan ini gitu. Kayak ada anxiety-nya itu tentang status, tentang hubungan ke depan. Oke, yap. Ada date di sini, berbaikan lagi, ada kencan, dating ya, kamu dan doi. Atau kalau misalkan LDR belum bisa ketemu, ya komunikasi intens lagi gitu ya. Ibaratnya pacaran, pasangan, kekasih gitu kan. Oke, nih ya, heartbroken. So, hati-hati untuk menjaga emosi, untuk tidak mengungkit-ungkit, untuk tidak membahas sesuatu hal yang nggak penting ya. Nanti ujung-ujungnya jadi ada miskomunikasi, kata-kata yang menyakitkan, yang menusuk, akhirnya diam-diaman lagi ya. Ini buat antisipasi, oke? Ya, tuh ya, kaset ada sesuatu yang berulang, jadi kayaknya on off ini, atau berantem diam nanti baikan lagi, nih udah sesuatu hal yang berulang ya antara kamu dan dia. Jadi energi yang sudah baik nantinya jangan sampai terulang lagi
ya, karena nanti bisa endingnya bisa diam-diaman lagi gitu. Memang bukan berantem yang heboh, tapi cenderung diam-diaman ya. Tapi kalau kamu bisa jaga emosi, mengkontrol dirimu, apa ya istilahnya itu, membahas hal-hal yang penting aja gitu, atau berusaha memahami, tetap kasih space ya satu sama lain ya, supaya kalian bisa menjaga kestabilan hubungan. Oke guys, ini koneksi kamu ya di 1 minggu ke depan. Aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.